Seminar-seminar internasional itu seringkali kita duduknya di belakang, nggak berani di depan. Karena apa? Kan hambatan, nggak bisa bahasa Inggris. Padahal nggak bisa bahasa Inggris kan nggak apa-apa. Syukur kita bisa. Cerita ini saya sampaikan untuk menunjukkan bagaimana mental kita ketika menghadapi orang lain takut. Maka ketika kita akan menyelesaikan seluruh persoalan bangsa, kita seringkali pinjem tangan asing. Bener berah? Wah, anggere Londo mesti dianggap bener padahal dia turis. Turis backpack itu loh, yang cuma turunnya di losmen-losmen kecil, asal bentuknya bule dianggap bener, kalah sama kepala Bapeda. Kenapa kita tidak percaya sama teman kita sendiri? Itu saya nderek titip Bapak Ibu, kita ajarkan pada anak didik kita mentalitas tadi, menjadi seorang perwira, menjadi seorang kesatria, menjadi orang yang mungkin jujurnya nggak bisa 100%, tapi paling tidak 90% lah. Dengan mulai lebih baik nilaimu jelek daripada kamu nyontek. Saya punya diklat Bapak Ibu, sudah 2 periode Pak di provinsi. Saya sudah perintahkan, kalau ada yang tidak lulus, bikin dia tidak lulus. Dulu kalau diklat itu pokoknya teko mulai untuk sertifikat, hasilnya tidak ada. Nah pegawai Pemprov yang kita ikutkan di diklat, tak tunggoni dewi. Terakhir mereka harus paparan di depan saya, 1 tahun ke depan kamu akan melakukan apa, paparkan hari ini. Bagi waktunya dengan timeline yang jelas, kalau tidak bisa tak coret. Sehingga diklatnya tidak, ya sekarang kita, dan saya sampaikan kepada itu, kalau ada yang tidak lulus, tidak lulus. Kemarin kayaknya masih ada toleransi, bukan tidak lulus tapi ditunda kelulusannya. Kalau dalam penundaan dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya, ya hanya pernah mengikuti saja. Ini menjadi penting karena sistem kompetisi yang hari ini mesti kita lakukan. Di Pemprov, bukan pamer, tapi saya mencoba mendeliver bagaimana birokrasi kita lakukan reformasi. Sekarang kita dorong, belum sempurna. Tapi kemarin pagi kami habis melantik Pak Bupati, habis melantik hasil pengisian jabatan kosong dengan promosi terbuka. Kebetulan kepala dinas pendapatan yang lolos adalah orang dari BPKP. Kepala dinas kesehatan dari PLT-nya ternyata yang lolos dari kepala dinas Kabupaten Boyolali. Kepala dinas Naker ternyata yang lolos adalah orang yang dari Naker itu, PLT-nya. Jadi variannya banyak. Wakil Direktur Rumah Sakit Muwardi ternyata yang lolos adalah orang-orang yang berprofesi dokter dari fungsional sebelumnya, masuk pada struktural, terbuka. Sehingga kita harapkan nantinya orang-orang akan berkompetisi secara sehat. Saya kira Jakarta dengan segala kekurangannya juga sudah melakukan. Yang di Jakarta mana? DKI? Sudah ya Pak ya? Sudah ya Pak ya? Sudah mulai. Sekarang orang lagi bimbang. Karena apa? Birokrasi saat itu mencengkeram. Saya senang, terima kasih sama Bu Sarwi. Ibu pengen punya Mercy? Mboten. Ibu pernah tahu mobil merek Ferrari Bu? Pernah lihat di TV Lamborghini Bu? Hammer Bu? Pernah lihat? Kalau Hammer itu kayak apa bentuknya Bu? Pernah lihat? Pernah lihat Bu? Belum? Kayak apa Bu? Gak pernah lihat ya? Itu mobil yang harganya 3 miliar ke atas. Bapak Ibu percaya nggak kalau ada PNS yang punya itu? Kalau PNS kira-kira sak pol-pole PNS punya mobil seperti itu kira-kira dari mana? Usaha, yang betul Ibu, usaha. Ada usaha beneran, ada usaha yang beneran juga. Bener nggak Bu? Ada nggak yang masih percaya itu usaha? Kalau saya nggak percaya. Saya berani taruhan kita harus bicara jujur soal itu. Ada salah satu dinas di DKI itu bisa punya mobil Ferrari. Seorang kepala dinas. Jangan diomongin Pak. Oh, dia tahu. Betul kan Pak? Nggak mungkin.
Itulah kejujuran yang mau kita omongkan. Kita tidak bisa berpura-pura. Era sekarang kita nggak bisa pura-pura. Kita harus bicara terbuka. Maka saya meminta kepada teman-teman di kabupaten kota, please, kalau sekarang mau dilakukan promosi, lakukan secara terbuka. Lakukan secara terbuka. Agar orang ada kompetisi yang ada di sana. Setoran-setoran finish, nggak ada lagi. Biar kita belajar dari Bu Sarwi. Cukup kok. Mengerem kebutuhan diri sendiri dengan mengatakan remnya cukup, itulah kendali diri yang luar biasa. Itulah yang disebut sebagai self control. Begitu kita bisa memasuki era itu, Bapak Ibu, Indonesia maju besok pagi. Besok pagi Indonesia maju. Saya pernah punya pengalaman kecil sekali. Ketika ke Eropa, masuk hotel, kopernya dibawain. Itu bellboynya masuk, ya toh, nganter, terus masukin kopernya. Setelah selesai apa? Tangannya gini. Minta koin. Tips. Di Jepang, saya masuk hotel, itu kita kasih. Dia apa bahasanya? No thanks. This is my culture. Terima kasih, ini budaya kami, Pak. Kami tidak perlu dikasih. Luar biasa. Luar biasa. Artinya semuanya orang akan melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati, tulus, ikhlas, luar biasa. Soal rezeki, mau kayak apapun rezeki itu ada di sana. Tidak ada orang yang ada hadir di sini besok mau jadi apa nggak tahu. Tapi dengan pergerakan zaman orang bisa jadi apapun. Saya yakin orang-orang yang dulu sekolah di SPG pasti cita-citanya jadi guru. Tidak ada yang cita-cita di kepala Bapeda. Nggak ada yang akan bermimpi jadi kolonel. Hakul yakin saya. Saya hakul yakin soal itu. Tapi rezeki sudah diatur oleh Gusti Allah. Nggih mboten? Siapa yang mau nanya sekarang? Ada yang mau nanya? Oke, Pak Bro sini. Kasih mic-nya. Dari sisi kiri, dari sisi sini ada yang mau nanya? Oke, Pala Bapeda. Dari sisi sini, ibu-ibu. Belakang, ada yang mau tanya? Sisi kanan? Oh, bapak-bapak lagi. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Nurholis, asli Lubang Indangan, satu kampung dengan Bupati. Oh, tetangga ya, Pak? Iya. Masih saudara? Itu ibunya kan adik mbak saya. Bu Istimewa ya. Luar biasa. Terus Sik. Niku nek teng desa kula mengki ngomong, kula niku sedulure Pak Bupati lho. Ya. Kalau di Karangmojo dengan Budia, Pak Nurholis. Nurholis. Di Karangmojo dengan Yudi dan Budia Setiaurini, satu sekolah. Iya, dengan garwane Pak Siswanto. Oh, sapa kuwi? Pak Nur Budia Setiaurini karo Yudi, SMP 1 Karangmojo. Sinten niku? Teman Bapak Ganjar. Oh, kanca. Iya. Nek Buri ini kan Mbak. Putrane Pak Tejo Kemiri anu Kroyo. Iki malah cerita. Jenengan guru sejarah? Guru bahasa Inggris di. Oh, bahasa Inggris luar biasa. Saya kira guru sejarah. Luar biasa. Pak Nurholis. Ya. Ngasto teng pundi? SMP 2 Karangmojo, 1 kilo sebelah selatan Gua Pindul. Wow. Luar biasa. Penjelasannya detail sekali. Ya. Itu kira-kira sama yang Kalen sebelahnya itu sebelah mana itu? Yang ada Kalen itu sebelah mana? Oh, Kalen selatannya itu. Oh, selatannya ya. Apa pertanyaannya, ya. Pak Nurholis? Ya. Tadi Pak, saya untuk menambah, untuk membangun bangsa Indonesia, satu untuk melatih kejujuran, terus kompetisi. Ini lah untuk kejujuran sejak kecil diberi cerita, diberi agama sesuai dengan itu harus jangan seperti kancil nyolong timun, mengubah mindset ya melalui agama masing-masing. Kalau agama mesti bisa. Itu perlu kejujuran. Itu yang korupsi itu agamanya apa aja itu kira-kira? Nek semua ada, saya rasa ada. Agamanya apa baik? Ya, semuanya ada toh? Islam ada. Semuanya ada ya? Iya. Ada. Pendidikannya apa aja yang di sel itu? Ya, semua ada. Profesor ada? Ya, ada. Yang tidak lulus ada? Ada. Ada. Profesinya apa aja yang ada di situ? Mulai dari saya sebutkan sipil atau non sipil ada semua. Jadi semua sudah ada toh? Ya. Ini PR kita sekarang. Ya. Lah untuk ini kan dilatih kejujuran. Mulai kecil. Itu melatih kejujuran ya, itu, Pak. Contoh, misalnya anak kecil disuruh ayah, nek beli permen 1000, nek misalnya beli permennya
3 masih susuk 500 ya dikembalikan, jangan susuknya ini kan dari sedikit-sedikit nanti itu kira-kira yang korupsi dulu diajari gitu nggak ya sama orang tuanya? Mungkin orang tua kadang kurang jeli sampai gitu. Misalnya sisa uang apa nggak pernah dilaporkan, ini kan nanti membangun mental mindsetnya harus diubah. Terus apalagi? Kemudian kita harus sakmadyo, orang Jawa sakmadyo, sederhana. Contoh Nabi kan kita misalnya katakan guru SD paling kuat itu ini jangan sampai niru orang luar lagi, hidupnya bermewah-mewahan. Harus sederhana. Saya misalnya karena hanya guru SMP ya mungkin kuatnya kacakan mobilannya Kijang saya kan juga nggak apa-apa, kelihatan gitu. Mobilmu apa mobilmu? Kijang. Kijang. Tahun piro? Tahun 97 Pak. 97 itu kon piro gini sih? Dulu hanya 70 karena milik teman. 70? Ya. 70 itu cash apa kredit sih? Cash, belinya tapi kekurangannya ambil dari bank kredit. Kredit. Ini setelah dapat sertifikasi. Terus pesan pada guru semua, kami dulu diberi wejangan oleh Pak Marsim, itu gurunya Pak sama Pak Masum ini. Ya. Kalau kita hidup dunia, pentingkan akhirat dulu. Daftar haji dulu, jangan mobil, jangan rumah. Sebab itu sudah daftar yang ke akhirat, nanti lainnya kena. Ini terbukti. Saya orang-orang sing khususnya Islam kejar dulu akhirat, nanti tetap dunia kena. Tapi mereka hanya otomatis kalau ngejar akhirat mesti untuk ngapusi korupsi, takut pada sang ilahi. Gusti Allah. Luar biasa. Jadi nek saya pribadi kuatlah sejak kecil agamanya masing-masing diperkuat. Nek kalau Islam ya TPA di hidupan. Mulai desa-desa SD, di sekolah-sekolah negeri ada baca tulis Al-Quran BTA di hidupan, supaya Kemenak bisa membantu misalnya untuk honorer para santri mengundang ke sekolah untuk mengajarkan TPA. Tapi kan, Kemenak itu malah korupsi gitu ya? Lah ini karena sering saya lihat teng TV ini Kemenak ya malah ya. Piye nih Pak terusan? Gini, kadang jatahnya ini ingin yang lebih tinggi. Harusnya bisa memberi contoh tauladan. Mungkin ajaran Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun kasor, tutupuri handayani dipenuhi. Karena sekarang pendidikan nasional baru akan ke situ kembali lagi ke Ki Hajar Dewantara. Karena mental bangsa Indonesia seperti yang tadi katakan, nek seminar jarang yang berani duduk di depan, bertanya takut. Nek kami pribadi mencoba tetap duduknya di depan, tadi di sini sudah enggak boleh. Tepuk tangan untuk yang duduk di depan. Saya. Lah ini jadi pertanyaannya apa ini? Ya kita memberi contoh teladan, terus hidup semadyo sesuai dengan tingkatan. Karena dalam bahasa agama adil tidak harus sama. Misalnya adilnya Pak Presiden, Gubernur, Bupati, Menteri kan tingkatan, nggak mungkin sama. Iya. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Sukses. Salam dari. Wah, ini pertanyaan sulit menjawab karena memang tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih ya Pak ya, Pak Nur, luar biasa. Dari Bapeda, monggo. Pak Gubernur yang terhormat, kami hanya mau genahke Pak, kaitan dunia pendidikan. Jadi dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan daerah dulu 34 urusan, sekarang tinggal 32 urusan. Mungkin undang-undang ini termasuk Bapak yang ikut legalisasi itu. Sekarang tinggal 32, dulu rincian urusannya, sub urusannya 1723. Sekarang tinggal 289. Nah, khusus urusan yang utama di bidang pendidikan nomor 1 di daerah, kewenangan Pak Bupati itu hanya sekarang mengurusi pendidikan dasar, yaitu SMP dan SD, PAUD dan pendidikan non formal. Nah, SMA dan SMK itu menjadi tanggung jawab Bapak. Yang pertama, kapan itu mau diambil alih? Kalau menurut Undang-Undang pasal 404 selama-lamanya 2 tahun. Ini kan mereka pada bertanya ke kita, Pak. 2 tahun lagi kok angel. Yang kedua itu dari penyelenggaraan pendidikan. Karena staf Bapak pada waktu saya diundang evaluasi APBD tidak berani menjawab, Pak. Siapa itu? Ya teman-teman gabungan Pak, ada Bapak, ada. Pertanyaannya apa biar saya jawab? Saya berani kok.
tentang kewenangan penyelenggaraan di daerah, Pak. Pendidikan? Iya. Oke. Jadi apakah Pak Bupati itu masih boleh atau berwenang mengurusi itu karena berkaitan akuntabilitas anggaran, Pak. Oke. Yang kedua, ketiga, Pak. Ketiga, ya. Seluruh guru dari seluruh tingkatan dari TK sampai SLTA itu kewenangannya pusat. Ya. Bayarane. Ya seluruhnya. Bayarane. Enggak, Pak, ini kewenangan di undang-undang seperti itu. Nah tadi yang kewenangan bupati ngurusi anak SD, PAUD, TK tadi apa namanya? Jadi di dalam undang-undang itu khusus mengenai pendidikan, manenya itu diurusi pusat. Tetapi di daerah hanya penyelenggaraannya saja. Oke. Ini kan menjadi rumit, Pak. Nah, kapan guru dan dokumennya serta gajinya itu ditarik ke pusat, mungkin malah didelegasikan ke Pak Gubernur selaku wakil pemerintah. Enggak apa-apa. Ya, artinya kapan, Pak? Oke, baik. Ayo, ya. Nah ini masalahnya, Pak. Agar Pak Bupati ini sampai hari ini saya kan ditanya, ini kapan sebenarnya penyelenggaraan? Kalau jawabannya apa waktu jenengan ditanya Pak Bupati sebagai kepala Bapeda? Jawabannya apa? Saya sudah konsultasi ke Depdagri juga tidak bisa jawab. Jawabannya apa? Jawabannya menunggu, bukan, tidak ada PP, Pak, itu karena kewenangan itu sudah ada di undang-undang itu dilampirkan. Itu tidak ada yang berani jawab, termasuk staf. Lah iya, terus jenengan jawab kalau Pak Bupati apa? Dorawani jawab, jawabnya Dorawani. Saya sampaikan hasil konsultasi kami ke Gubernur. Oh, jawabannya hasil konsultasi. Iya. Apa jawaban dari hasil konsultasi? Jawabannya belum ada, Pak, sampai belum ada. Ya. Oke. Padahal ini perintah undang-undang dalam waktu 2 tahun. Oke. Ini mohon kepastian agar Pak Bupati dan seluruh guru di sini mendapatkan kepastian. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Ini kepala Bapeda yang hebat itu ini. Tanya dulu, jawabannya apa? Sana juga nggak berani jawab, Pak. Waktunya 2 tahun. Ketika tidak ada peraturan pelaksana untuk melakukan itu, maka 2 tahun itulah waktu periodisasi yang penuh toleransi. Inilah keraguan banyak teman-teman di pemerintahan. Betul, Pak? Jenengan ngomong betul. Kalau saya gampang aja, sudah siap, cicil. Mulai kapan? Ya mulai sekarang. Kalau belum siap, ya sudah selama 2 tahun, siapkan dulu. Kalau atas tidak memberikan petunjuk pelaksanaan, kita buat petunjuk pelaksanaan. Itulah diskresi. Jadi nggak ada yang sulit, Pak. Maka waktu 2 tahun inilah selagi belum diatur, atur, Pak. Jangan sampai mereka tidak diurusi. Gampang. 2 tahun inilah yang sekarang dari Dinas Pendidikan saya minta untuk melakukan pemetaan seluruhnya. Mana yang kemudian disiapkan, pola transisinya seperti apa, semuanya. Agar ketika kemudian mekanisme itu sudah ada, kesiapan sudah ada, kita dorong. Bagaimana dengan gajinya? Ini betul. Jadi konsep dulu yang diberikan di dalam undang-undang Pemda itu jangan hanya diberikan apa istilahnya, penyelenggara saja. Penyelenggara itu istilah ora cetro. Kalau itu kewenangan daerah, maka begitu kewenangan diberikan, anggaran juga harus diberikan. Disitulah kemudian nanti akan kita mintakan. Kalau tidak, izinkan nanti postur APBD-nya tidak sesuai dengan bunyi kewenangannya atau penyelenggaraannya. Maka ketika Kementerian Dalam Negeri menyampaikan, Pak Gub, ini loh postur seluruh APBD kabupaten kota di Jawa Tengah kacau. Apanya yang kacau? Ini loh, belanja pegawainya selalu lebih tinggi. Loh, itu keniscayaan. Yang salah apa? Rumusnya. Saya berani, Pak. Saya sampaikan gitu. Kenapa saya berani gitu? Tidak ada logikanya. Karena apa? Karena kalau Anda mengatakan kewenangan diberikan kepada daerah, maka duitnya juga kepada daerah. Saya sampaikan, Pak, sama kementerian, Anda kasih kewenangan apa? Guru? Guru ketika diberikan pada kabupaten, maka Direktorat Jenderal Dasar, Dikdasnya, sekarang sama Men juga, Dikdasmen ya, yang berkaitan dengan duit di Kementerian Keuangan, transfer saja langsung ke daerah. Ojo mbok urusi. Kalau perlu Dikdasmennya itu dibuang ke daerah semuanya, pegawainya. Masukkan mereka jadi fungsional, jadi guru-guru lagi, di mana guru SD sekarang kurang. Maka tadi pikiran usulan
SMK guru ya, dihidupkan itu menurut saya ide yang bagus, tapi mungkin sifatnya crash program saja. Jadi tidak terus menerus. Dulu lulusan SPG lumayan membludak, kemudian direm itu, nah sekarang kekurangan. Maka cara membalance itu nampaknya perlu. Untuk memenuhi guru ini maka dibuatkan semacam crash program, dihidupkan kembali beberapa SMK untuk dijalankan. Kalau enggak, ya jangan semuanya. Agar ini bisa kita perhitungkan keberlanjutannya. Jangan ragu-ragu Pak. Nanti saya mintakan kepala dinas saya untuk menghitung semuanya, agar selama 2 tahun ditarik ke belakang, kita bisa mempersiapkan satu-satu. Matur nuwun. Monggo. Dari situ juga boleh. Yang belakang masih ada mau tanya lagi? Belakang? Saya pengen ibu-ibu yang tanya. Ya udah maju, 1, 2, 3. Monggo Pak. Terima kasih Bapak Gubernur yang saya hormati, saya banggakan. Ada 2 permasalahan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama sehubungan dengan nasionalisme. Menurut saya nasionalisme Indonesia cukup memprihatinkan. Ada tetangga yang tidak mengibarkan bendera merah putih menjadi sesuatu yang biasa. Solusi dengan menggunakan batik dalam kehidupan dinas maupun non-dinas, mengembangkan kesenian tradisional, upacara bendera di sekolah dan seterusnya adalah dengan membatasi nama-nama asing dalam perusahaan maupun toko-toko dan seterusnya. Oleh karena itu, solusi apa yang bisa dikembangkan? Saya melihat ada satu yang sangat krusial, signifikansinya sangat tinggi ketika Bapak menanamkan pembersihan aparatur di Jawa Tengah dan sekitarnya. Gembanya sangat luas, baik nasional maupun internasional. Seperti itulah yang harus kita lakukan. Terima kasih. Yang kedua, sehubungan dengan konsekuensi logis dari perkembangan politik, maka dunia pendidikan juga terpengaruh. Faktor-faktor apakah yang bisa menjamin bahwa rencana strategis pendidikan itu bisa bertahan sesuai dengan kehendak pemerintah pusat? Karena saya yakin kalau menterinya terpengaruh oleh politik tertentu atau diangkat dari misalnya bukan profesional, pasti guru-guru dan semua pendukung pendidikan akan mengalami kesulitan. Ikut-ikutan. Siap. Oleh karena itu mohon bisa diberikan jaminan atau faktor-faktor yang bisa menjamin